Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 1 praktikum fisika dasar yang beranggotakan Imamatul Islamiyah dengan NIM A1C2 20094, Dina Mariana dengan NIM A1C2 20001, Dian Rizky Amalia dengan NIM A1C2 20054, dan Ayunopita dengan NIM A1C2 10084. Di sini kami akan melakukan praktikum dengan judul percobaan viskositas. Sebelum lanjut ke percobaan, di sini ada pendahuluan. Viskositas merupakan ukuran yang menyatakan besar kecilnya gesekan fluida atau kekentalan suatu fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan benda bergerak dalam fluida tersebut. Fluida yang mengalir lambat seperti gliserin dan madu mempunyai viskositas besar, sehingga viskositas menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Menurut Yulianti 2016, halaman 27 sampai 28. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dina Mariana. Baik, terima kasih kepada Ima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari viskositas. Nah, viskositas merupakan suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan yang mampu menahan aliran fluida, sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Nah, di sini itu menurut Warsito tahun 2012 halaman 330. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dian Rizky Amelia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dina. Di sini saya akan melanjutkan materi lanjutan tentang viskositas, yaitu viskositas dapat diartikan sebagai gesekan di bagian dalam suatu fluida untuk menggesekkan salah satu lapisan di atas lapisan lainnya. Semakin besar viskositas, maka aliran akan melambat. Menurut Sri Hidayati tahun 2017 halaman 1. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ayu Novita. Terima kasih. Oke. Materi selanjutnya yaitu alat ukur viskositas. Viskositas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu fluida. Model viskometer yang umum digunakan berupa viskometer peluru jatuh tabung, atau bisa disebut juga dengan pipa kapiler, dan sistem rotasi viskometer, rotasi silinder sesumbu, atau disebut connected cylinder, dibuat berdasarkan dua standar, yaitu sistem Serle, di mana silinder bagian dalam berputar dengan silinder bagian dalam diam. Fluida yang akan diukur ditetapkan pada celah di antara kedua silinder, di mana ini pendapat dari Febrianto tahun 2013 halaman 31. Baiklah, itu adalah penjelasan materi tentang viskositas. Selanjutnya yaitu kita akan melihat percobaan tentang viskositas. Percobaan ini akan dilakukan oleh Dina Mariana. Pada Dina kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Ima. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan prosedur percobaan pada praktikum dengan judul viskositas. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita masukkan linknya ke Google Chrome, kemudian pilih judul yang berjudul viskositas. Kemudian klik simulasi. Habis itu dapat terlihat pada gambar
Kemudian kita amati terlebih dahulu bagian-bagian dalam percobaan. Nah, di sini kan dalam penuntun itu dilakukan 2 kali percobaan dengan cairan yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada cairan gliserin dan yang kedua itu ada cairan castor oil. Nah, yang pertama kita gunakan cairan gliserin terlebih dahulu. Nah, setelah itu di dalam penuntun itu terdapat 2 metode, yaitu dengan jarak yang sama dan dengan jarak yang berbeda. Nah, untuk dengan jarak yang sama itu sudah ditentukan jarak diameter tabung dengan diameter bola. Jadi yang ini itu diameter tabung dan ini itu diameter bola. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Di sini kita atur di dalam penuntun sudah ditentukan yaitu diameter tabungnya itu sebesar 5. Jadi kita atur terlebih dahulu, sedangkan untuk diameter bolanya itu sebesar 10. Nah, kemudian setelah kita atur diameter tabung dan diameter bolanya, kemudian kita atur jarak yang ada di sini. Nah, di dalam penuntun itu sudah ditetapkan, yaitu jaraknya itu 60. Ketiga-tiga dari percobaannya itu adalah 60, jadi kita atur. Nah, di sini kan udah 60, kita atur 60. Nah, setelah kita atur jaraknya, kemudian kita masukkan cairan gliserin ke dalam tabung. Jadi kita masukkan. Nah, terlihat waktu yang didapatkan dalam percobaan ini itu sebesar 11 detik, 563. Jadi pada percobaan gliserin untuk jarak yang sama dengan diameter tabung yang sama dan diameter bola yang sama itu didapatkan waktunya itu adalah 11 detik, 563. Nah, kemudian ini dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Kemudian kita masih tetap pada cairan gliserin, tapi dengan jarak yang berbeda. Di sini dengan jarak yang berbeda itu terdapat 3 kali percobaan, yaitu dengan jarak 20, jarak 40, dan jarak 60. Nah, untuk diameter tabung sama diameter bolanya itu sama seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu sama-sama untuk diameter tabungnya itu sebesar 5 cm, sedangkan untuk diameter bolanya itu sebesar 10 mm. Nah, untuk jaraknya itu berbeda-beda. Yang pertama itu dengan jarak 20. Jadi kita atur jaraknya terlebih dahulu sebesar 20 cm. Jadi untuk jaraknya itu kita harus lakukan dengan teliti. Nah, sudah 20. Sini terlihat 20. Kemudian kita masukkan cairan ke dalam tabung sama seperti tadi. Nah, terlihat di sini waktunya itu sebesar 3 detik, 854. Jadi kita catat waktunya ini dapat dengan jarak 20 cm. Kemudian kita reset, kita atur sama yaitu 5 cm dan 10 mm. Kemudian kita untuk percobaan kedua itu dengan jarak 40 cm. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan cairannya. Terlihat waktu yang didapat itu yaitu 7 detik, 709. Terus kita lakukan untuk percobaan gliserin yang terakhir dengan jarak 60. Nah, didapat hasilnya itu adalah 11 detik, 563. Nah, itu yang
itu untuk cairan gliserin. Nah, kita selanjutnya itu melakukan untuk yang castor oil. Jadi sama percobaan itu sama kayak gliserin dengan tabung dengan diameter tabung 5 dan diameter bolanya itu 10. Terus untuk jarak pada castor oil ini sama seperti percobaan gliserin, yaitu ada 2 percobaan, yaitu ada jarak dengan jarak yang sama dan dengan jarak yang berbeda. Nah, untuk dengan jarak yang sama itu jaraknya itu 60. Kemudian kita masukkan. Nah, didapatkan hasilnya itu dengan waktu 7 detik, 468. Kemudian kita research lagi. Kita pilih cairan yang castor oil, diameternya sama seperti tadi. Terus diameter bolanya juga. Nah, di sini untuk yang jaraknya yang berbeda, itu sama seperti gliserin pada jarak yang berbeda, yaitu dengan percobaan jarak 20, 40, dan 60. Nah, untuk jarak yang 20, kita atur terlebih dahulu jaraknya. Nah, kemudian kita masukkan cairannya. Nah, dapat dilihat bahwa waktunya itu sebesar 2 detik, 156. Kemudian yang terakhir kita atur diameter tabungnya sama diameter bolanya. Ini castor oil dengan jarak 40. Kita masukkan. Dan tercatat waktunya itu sebesar 4 detik, 312. Nah, seperti itu cara melakukan prosedur percobaan pada viskositas melalui link yang telah diberikan pada penuntun. Jadi dapat disimpulkan bahwa viskositas itu memiliki alat ukur yang disebut sebagai viskometer yang berfungsi untuk mengukur koefisien gliserin, terus castor oil, dan masih banyak lagi. Nah, viskositas ini itu banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti sirup, minyak goreng, dan oli, dan masih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya itu saya serahkan kepada Imamatul Islamiyah, kepadanya dipersilahkan. Kepada Dina Mariana yang sudah melakukan percobaan. Seperti yang kalian lihat, seperti itulah untuk melakukan viskositas. Semoga video ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian coba juga masing-masing. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.